Dan Coach Sintayong pun mengakui bahwa Stefano Lillipali ini memang bermain sangat bagus di klubnya di Liga 1. Tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Mas Pejikol dan gimana kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, teman-teman Pejikol, di konten kali ini kita akan membahas tentang penyerang-penyerang Liga 1 yang ngamuk ya di pertandingan-pertandingan kemarin. Dan siapa saja penyerang-penyerang itu? Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ya, serta komen tentang apa saja tentang sepak bola timnas Indonesia. Oke, yang pertama yaitu masih dari punggawa timnas Indonesia yang kemarin dibawa Coach Sintayong ke Piala Asia, yaitu Dimas Derajat. Memang penyerang ini kemarin saat di Piala Asia meredup dan bahkan tidak masuk ke dalam line up maupun di bangku cadangan. Tapi setelah Piala Asia berakhir, dia kembali bermain di BRI Liga 1 bersama Persikabo, dan kemarin saat melawan Madura United dia mencetak 1 gol di Stadion Bangkalan ya. Dan ini seakan-akan membuktikan bahwa Dimas Derajat belum habis, bahwa dia juga siap untuk dipanggil lagi oleh Coach Sintayong nanti saat kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Vietnam di Stadion GBK. Ini bisa menjadi sinyal atau kode untuk Sintayong ya, bahwa ya, dia memang striker yang sesuai dengan taktik yang diinginkan oleh Coach Sintayong, dan kali ini dia mencoba untuk membuktikan. Dan kita lihat lagi ke depannya apakah dia masih bisa untuk menunjukkan tajinya sebagai salah satu striker lokal yang tajam atau tidak. Kita tunggu sama-sama ya. Dan saya harap sih, kalau menurut saya memang Dimas Derajat ini sebelum ada cedera, dia memang selalu menjadi pilihan utama Coach Sintayong. Dia juga memiliki insting gol yang bagus, penempatan posisinya sangat baik, walaupun dia juga posturnya nggak terlalu tinggi, tapi dia punya jumping yang sangat bagus ya. Nah, ada beberapa gol dia melalui sundulan, dan teknik untuk jamnya itu sangat baik. Dan yang kedua, tentu saja striker yang lama sudah tidak dipanggil Coach Sintayong, yaitu bomber dari Arema, Deddy Drogba Setiawan. Dan ini terakhir kali membela Garuda tahun 2022 di bulan Januari saat melawan Timor Leste. Dan pada pekan-pekan akhir ini dia menunjukkan tajinya lagi dengan mencetak brace saat melawan Persija dan membawa timnya Arema FC menang dengan skor 3-2. Dan sebetulnya di laga itu dia juga bisa mencetak hat-trick ya, tapi sayang decision makingnya saat dia sudah melewati kiper tidak langsung shot, tapi masih menggocek lagi, dan akhirnya momentum itu hilang. Tapi memang di laga itu dia bermain sangat baik dan mampu mencetak brace, salah satunya juga dari titik penalti ya, titik putih. Dan ini memberikan kode atau memberikan sinyal kepada Coach Sintayong bahwa Deddy Drogba belum habis ya. Nah, dan dia juga masih punya beberapa atribut yang baik yang cocok dengan strategi Sintayong. Dia striker yang mau naik turun, kemudian dia daya juangnya juga tinggi, dia punya body balance yang cukup bagus, dia finishingnya sebetulnya sangat baik. Hanya saja kadang itu decision making dan juga ketenangan dia itu masih menurut saya masih kurang bagus untuk seorang striker. Andai saja kemarin lebih tenang dan juga pengambilan keputusannya baik, dia bisa mencetak 3 atau 4 gol di laga melawan Persija kemarin. Tapi ya ini, apakah dengan brace-nya dia bisa dilirik oleh Coach Sintayong, kita lihat nanti saat Coach Sintayong memanggil pemain-pemain yang akan berlaga melawan Vietnam di bulan Maret nanti.
Dan yang terakhir, yang paling gacor selalu menjadi perbincangan pecinta timnas Indonesia, yaitu Stefano Lillipali. Stefano Lillipali ini memang sangat moncer ya, sangat moncer. Dia akhir-akhir ini kembali lagi menjadi perhatian karena menjadi salah satu mungkin juga rekor pemain lokal, pemain Indonesia di Liga 1 yang mencetak gol 2 digit dan juga assist 2 digit ya. Mungkin baru Stefano Lillipali. Kalau saya salah tolong koreksi di kolom komentar ya. Mencetak 11 gol dan juga 16 assist. Ini luar biasa ya. Dan ini memang kontribusinya untuk Borneo FC memang sangat tinggi, sehingga Borneo FC sekarang masih kedinginan di puncak klasemen BRI Liga 1 ya. Tentu saja ini juga kode keras dari Stefano Lillipali yang memang kemarin sempat dipanggil oleh Coach Sintayong, tapi saat 26 pemain diumumkan, Lillipali tidak dibawa oleh Coach Sintayong ya. Sayang sekali ya sebetulnya. Saat itu juga dia pemain lokal yang paling bagus ya, dengan 9 gol saat itu kalau nggak salah, 9 gol, dan juga dia pemain yang paling berkontribusi untuk timnya. Tapi saya kira dia walaupun bersinar di klubnya tapi tidak dilirik Coach Sintayong, dan itu sudah dibahas oleh Coach Sintayong, dan Coach Sintayong pun mengakui bahwa Stefano Lillipali ini memang bermain sangat bagus di klubnya di Liga 1, tapi Coach Sintayong menitik beratkan pada masalah fisiknya, karena Coach Sintayong mengatakan bahwa kalau Lillipali dibawa ke pertandingan internasional, terutama seperti kemarin ya, pertandingan turnamen, tentu fisiknya tidak akan kuat. Berarti ini kaitannya dengan umur menurut saya ya, karena Lillipali 34 tahun sekarang, dan Coach Sintayong sekarang sedang membangun fondasi untuk pemain-pemain muda. Nah memang ya ini memang salah satu sisi memang bagus untuk perkembangan dan masa depan timnas Indonesia. Tapi untuk menurut saya, dengan apa yang ditampilkan Stefano Lillipali, dia mempunyai kualitas yang sebetulnya nggak jauh beda dengan pemain-pemain keturunan yang ada di timnas saat ini. Dia cuma kalah usia saja itu. Berarti yang bermain di posisinya dia kan tipe stylish. Dia juga bisa di berbagai posisi ya, di wing kiri bisa, di penyerang lubang bisa, dia di striker atau second striker juga bisa gitu. Tapi memang dia lebih banyak di posisi sebelah kiri ya, gelandang serang kiri dan juga di tengah, agak ke tengah gitu. Jadi dia menurut Sintayong memang tidak bisa mengikuti apa yang Coach Sintayong mau. Jadi secara fisik dia tidak bisa untuk membantu pertahanan dengan intensitas yang tinggi. Jadi maunya Sintayong kan sampai ke belakang, saat bertahan ya benar-benar ke belakang. Nah kalau Lillipali ini kan tipenya stylish, jadi ya dia jarang untuk ke belakang, dan kalaupun bermain juga paling banter 20-25 menit kalau untuk pertandingan internasionalnya. Itu menurut Sintayong. Menurut saya masih bisa dipakai, masih bisa dimainkan untuk timnas Indonesia, karena di situ juga timnas Indonesia saat ini setahu saya yang paling tua kan Jordi Amat. Dengan masuknya Lillipali, dia bisa menjadi setidaknya senioritasannya itu bisa dilihat oleh teman-teman yang lain. Apalagi di situ juga pemain-pemain keturunannya kan banyak yang dari Young Utrecht juga ya.
dia juga dari Utrecht. Nah di situ dia bisa sharing juga ya. Di sana ada banyak ya, ada Evan Jenner, ada Shane Pettinama, kemudian ada juga Mark Klok juga ya. Tentu saja sebagai pemain senior dia bisa memberikan masukan-masukan kepada pemain-pemain mudanya, tapi ya balik lagi strategi Sintayong, dan kita percayakan saja kepada Sintayong. Dan untuk kali ini semoga saja saya masih berharap ini bisa menjadi pembuktian bagi Stefano Lillipali untuk nanti dipanggil ke timnas Indonesia saat melawan Vietnam nanti. Walaupun sekarang kabarnya kan Ragnar dan Tom Hayo mau masuk, dan Ragnar ini posisinya hampir sama dengan Stefano Lillipali, tapi dia memang jauh lebih muda ya. Ya, tapi secara skill ya sama sebetulnya. Dan Stefano Lillipali ini memiliki visi yang luar biasa. Beberapa kali umpan-umpannya itu sulit diprediksi oleh pemain-pemain belakang lawan. Bukan hanya di Liga 1 ya, tapi di pertandingan-pertandingan uji coba, pertandingan-pertandingan resmi saat masih berseragam merah putih. Sekali lagi ya, demi kemajuan timnas Indonesia, semoga apa yang nanti dipilih Coach Sintayong adalah yang terbaik untuk timnas Indonesia. Dan itu beberapa pemain yang mulai menunjukkan gigi taringnya, dan berharap mungkin dipanggil oleh Coach Sintayong dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Sisanya melawan Vietnam, Irak, dan juga Filipina ya. 3 kali main di GPK, 1 kali main di Vietnam. Dan sekali lagi jangan ada caci maki, jangan ada hujatan, dan dukung terus Garuda Melonia. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam bola.